Ada lagi nih, ada kelompok-kelompok orang tuh yang sok jadi pahlawan gitu. Udahlah, hentikanlah pertikaian masalah nasab ini gitu. Karena mengadu domba umat, nggak ada yang namanya mengadu domba umat, nggak ada gini. Yang dilakukan sama Kiai NU dan gue nih termasuk barisan-barisan pendukung Kiai Imat dan Gus Puat itu tuh ya, kita tuh lagi nyabut duri yang paling dalam gitu, yang udah lama tinggal di daging bangsa Indonesia gitu loh. Dan duri ini nih kalau misalnya nggak dicabut buru-buru, dia kan bisa mengakibatkan infeksi. Nah kalau udah infeksi mesti diamputasi. Dan kalau misalnya udah diamputasi, bangsa ini bakalan bisa mati gitu. Bakalan nggak ada lagi yang namanya tuh bangsa Indonesia. Jadi buat bangsa-bangsa gue, udahlah mulai dari sekarang tuh jangan lagi tuh percaya-percaya dengan dongeng-dongeng kurofatnya dia tuh. Jangan mau lagi tuh percaya dengan ancaman-ancaman kualatnya dia lagi tuh. Jangan mau lagi dipercaya bahwa nanti misalnya kita tuh benci sama dia, bahkan Rasulullah tuh akan menghukum kita di sana gitu. Kita akan perang sama Rasulullah, itu bullshit, bohong gitu loh. Karena dia itu nggak bisa memverifikasi secara biologis dan secara data bahwa dia tuh benar-benar cucunya Nabi gitu loh. Dan dia tuh nggak bisa ngebuktiin, yang bisa tuh ngebacot sini gitu aja ya. Jakarta yang ada di Bogor itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di istana negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget, ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsberg. Kemudian yang di Bogor, ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda, bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi. Keren ya Pak Presiden gue, tadi udah ditonton kan videonya kan, bahwa beliau itu tuh berkantor di Istana Negara, ternyata bekas-bekas peninggalan Belanda dan masih berbau kolonialisme Belanda gitu. Jadi Istana Negara yang ada di IKN itu tuh adalah benar-benar Istana Negara karya anak bangsa, istana negara yang dibiayai oleh negara Indonesia sendiri. Dan yang lebih kerennya lagi nih, presiden gue yang akan datang akan berkantor di situ gitu. Jadi Bapak Presiden sendiri tuh sebenarnya tuh geli ya sama peninggalan kolonialisme Belanda. Jadi dia ngomong 79 tahun kita merdeka, kita baru bisa bikin istana sendiri, kita baru bisa bikin. Memang orang ya kalau yang ngerasa ya, yang ngerasa cinta sama Indonesia gitu ya, orang yang ngerasa nasionalisnya tinggi ya, orang yang ngerasa tuh bahwa negara kita tuh pernah diminum airnya dan pernah diinjak kakinya di sini gitu loh. Dan orang yang merasa gitu ya, bahwa kakek moyangnya dulu tuh pernah jadi pejuang dan pernah dihianati oleh Belanda gitu, termasuk Dr. Anhar Gonggong tuh ya. Dr. Anhar Gonggong tuh ahli sejarah, ternyata tuh orang tua beliau tuh sama saudara-saudaranya di beliau tuh pernah dibantai sama Belanda gitu loh. Dan memang ternyata tuh yang dibawa sama Belanda tuh bukan masalah istana doang gitu loh. Jadi yang dibawa sama Belanda itu ada yang namanya tuh imigran-imigran dari Yaman yang sekarang itu mengaku Habib dan sekarang itu tuh mengeksklusivitaskan diri bahwa dia itu tuh adalah cucu Nabi, dan kalau misalnya orang Indonesia tuh yang ngelawan sama dia tuh bakalan kualat. Dan kalau bahkan yang lebih gilanya lagi nih, kalau misalnya Habib itu nggak aman, bakal bangsa Indonesia itu akan terkena bencana gitu. Jadi gue inget tuh waktu tahun 2004 itu pernah ada tuh bencana besar di Indonesia tuh, bencana tsunami ya, bencana paling besar. Apakah itu ada hubungannya sama Habib? Gue rasa mah kagak ya. Jadi kagak ngaruh gitu loh. Buktinya dia tuh waktu kebakaran di kampungnya aja tuh di Solo tuh ya, kebakaran di kampung Habib tuh ya, kagak ada tuh yang bisa matiin, padahal kakek moyangnya dia kan bisa matiin neraka jahanam pakai jari gitu. Sedangkan kata Rasulullah sendiri ya, satu titik kecil api
itu yang dari neraka jahanam kalau jatuh ke bumi itu bisa menghancurkan dunia seisinya gitu loh. Masa matiin kebakaran di Solo ya kagak bisa gitu loh. Jadi buat bangsa-bangsa gue udahlah, mulai dari sekarang tuh jangan lagi tuh percaya-percaya dengan dongeng-dongeng kurofatnya dia tuh, jangan mau lagi tuh percaya dengan ancaman-ancaman kualatnya dia lagi tuh, jangan mau lagi dipercaya bahwa nanti misalnya kita tuh benci sama dia bahkan Rasulullah itu akan menghukum kita di sana gitu, kita akan perang sama Rasulullah, itu bullshit, bohong gitu loh, karena dia itu nggak bisa memverifikasi secara biologis dan secara data bahwa dia tuh benar-benar cucunya Nabi gitu loh, dan itu nggak bisa ngebuktiin, yang bisa tuh ngebacot ngebacot sini gitu aja ya. Dan yang lebih ininya lagi, gue kirim pesan-pesannya buat anak-anak muda Indonesia gitu ya, selalu berpikir objektif, rasionalitas dalam beragama maupun dalam bernegara gitu ya. Sekarang nih ada lagi nih, ada kelompok-kelompok orang tuh yang sok jadi pahlawan gitu. Udahlah, hentikanlah pertikaian masalah nasab ini gitu. Karena mengadu domba umat, enggak ada yang namanya mengadu domba umat, enggak ada gini. Yang dilakukan sama Kiai NU dan gue nih termasuk barisan-barisan pendukung Kiai Imat dan Gus Puat itu tuh ya, kita tuh lagi nyabut duri yang paling dalam gitu, yang udah lama tinggal di daging bangsa Indonesia gitu loh. Dan duri ini nih kalau misalnya nggak dicabut buru-buru, dia kan bisa mengakibatkan infeksi. Dan kalau udah infeksi mesti diamputasi. Dan kalau misalnya udah diamputasi, bangsa ini bakalan bisa mati gitu loh. Bakalan nggak ada lagi yang namanya tuh bangsa Indonesia, bakalan nggak ada lagi yang namanya NKRI, bakalan nggak nyaman lagi nih pulau ditempatin gitu loh. Jadi siapa lagi yang bisa ngebela bangsa kita tuh selain kita sendiri gitu loh. Dan sekarang orang-orang itu tuh memframing bahwa kita itu adalah makhluk jahat lah, yang beginilah, yang begitulah, segala macam. Ya enggak kayak begitulah. Insya Allah misalnya klan-klan ini udah tersingkir dari Indonesia dan masyarakat Indonesia lagi udah nggak percaya khurafat, udah nggak percaya lagi dengan syirik yang dibikin, yang diciptakan apa segala macam, insya Allah bakalan senang sama negara Indonesia gitu. Allah akan meninggikan derajat bangsa Indonesia gitu, jadi derajat manusia yang keren gitu, manusia yang nggak bisa terintimidasi dan manusia yang cerdas gitu. Harusnya kita ambil pengalaman nih dengan kejadian Habib ini nih, bangsa-bangsa Indonesia tuh semua agama dan semua aliran kepercayaan di agama Islam tuh pada bersatu semua. Ternyata bener nih orang nih terlalu mengeksklusivitaskan diri, terlalu menganggap dirinya tuh hebat, bahkan ngatain presiden gue tuh buka celananya mungkin dia lagi main, kan ini bangsat gitu. Harusnya nih mau manusia yang bacot-bacotnya kayak gini nih, yang ngatain kayak gue tuh dengan kata-kata binatang apa segala macam, ini harusnya ditangkap. Dia yang jadi provokator, dia ngomong lu berani bikin pasukan berani mati, gue bikin pasukan berani matiin. Selama ada klan-klan ini bangsa Indonesia tuh nggak bakalan tenang gitu loh. Belum lagi tuh Faisal Assegaf ngomong Kiai Haji Masari itu kewaliannya tuh nggak ada yang akhirnya dia kan kena balanya sendiri. Dia pokoknya kalau udah ada yang namanya kliennya dia ngomong apa segala macam nggak usah didengerin, nggak usah diikutin apa segala macam gitu. Sekarang gue takut kelamaan, pokoknya gitu aja ya. Pesan dari bapak bangsa gue nih, Presiden Jokowi dan Pak Prabowo yang berjanji akan melindungi segenap bangsa Indonesia tuh, ya melindungi bukan melindungi dari perang dari luar aja Pak, jadi melindungi itu dari ideologi juga Pak, ideologi yang merongrong bangsa kita ini nih, ideologi yang bisa mendisintegrasikan bangsa-bangsa kita gitu, ideologi kekhalifahan ini yang bikin. Dulu kan pernah kan kesultanan di sini kan dari khalifah akhirnya dipersatukan oleh Pancasila ini gitu. Makanya Pancasila itu tuh sebagai perwujudan piagam Madinah dari Rasulullah SAW itu yang harus dipertahankan gitu loh. Jadi buat gue sekarang bangsa Indonesia tuh mesti cerdas, bangsa Indonesia ini mesti tahu gitu bahwa duduk permasalahan ini bukan masalah pemecah belah umat, enggak ada urusannya gitu loh. Ini bukan sekedar masalah politik aja gitu, ini urusannya udah urusan akhirat gitu, ini urusannya udah urusan menjelekkan nama Rasulullah. Dia mencakokkan nama Rasul tapi akhlaknya dia itu terlalu bejat gitu. Bahkan kemarin tuh ada anak yang mengkomplain bapaknya karena bapaknya tukang kawin inilah apalah segala macam, ada yang mencabuli lah, ada yang membunuh keluarga lah, ada yang inilah, ada yang itulah, ada yang punya utang minta dibayar sama muhibinnya lah, ada yang nyolong duit berkarung-karung, ada yang ini, ada yang pusing gue ngedengerin, gila banyak banget nih aibnya nih klan gitu loh. Jadi maksud gue sekarang nih kita mesti ini, nah mungkin nanti macam lah, yang penting kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini nih harus kita sambut dengan meriah, bahwa kita tuh harus merdeka dari spiritual maupun mental gitu ya. Jadi gitu ya dari gue Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Pancasila berani mati. Merdeka, merdeka, merdeka.